Makasih, pagi ini kami mau menyampaikan tentang Engkau ya Tuhan. Betapa baik dan luar biasa Tuhan atas kami. Keinginan Tuhan, rencana Tuhan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan kami dalam program Keynote of Life. Saudara, saya Pastor Herman Gideon. Hari ini ingin menyampaikan tentang kemerdekaan atau kebebasan yang Yesus berikan kita dari segala ikatan-ikatan. Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata demikian, saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tema yang saya sampaikan yang berhubungan lewat ayat itu adalah kebenaran yang membebaskan kita semua, yang membebaskan manusia. Saudara, siapakah kebenaran itu? Kebenaran adalah yang berkata di dalam Yohanes pasal 8:32. Dia berkata tentang dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena dia berkata demikian, saudara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang dapat membebaskan kita. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri, kebenaran yang sejati. Kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Dan sungguh-sungguh merdeka, saudara. Bebas dari segala ikatan. Haleluya, karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus menjadi korban yang tidak bercacat celah dan tidak ada dosa sama sekali. Saudara, sama sekali tidak ada dosa untuk menggenapi korban menurut hukum Taurat. Itu syarat korban untuk pengampunan dosa. Haleluya. Pengorbanan Yesus bukan saja untuk pengampunan segala dosa, tapi sungguh-sungguh kemerdekaan atau kebebasan yang berikan kepada kita untuk melepaskan kita dari segala kutuk, dari segala kesengsaraan, dari segala ikatan, belenggu akan hukum-hukum, saudara, dan menyembuhkan segala penyakit. Haleluya. Segala kuk dibebaskannya di kayu salib, saudara. Nah, sebagai kesetiaan Yesus atas janji kemenangan dan penyertaannya kepada kita, Yesus telah memberikan kuasa dan otoritas, bahkan rohnya yang kudus itu diberikan kepada kita bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Saudara, Yesus dapat melakukan segala perkara itu karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa baik di surga, di bumi, dan di segala tempat, pemilik surga. Karena Yesus adalah Tuhan, Ia yang berjanji untuk membawa kita ke tempat yang di surga yang mulia. Saudara, bagaimanakah kita dapat mengalami kemerdekaan untuk kebebasan yang sesungguhnya? Haleluya. Saudara, Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Haleluya. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, haleluya. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Mengetahui lebih dalam lagi, mengenal kebenaran, yaitu Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, akan memerdekakan kita atau membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan akibat dosa itu, saudara, yang membuat kita menjadi lemah. Haleluya. Ketaatan kita kepada Tuhan karena kita telah menerima anugerah kebebasan
kemerdekaan dari Tuhan, saudara, membuat manusia semakin merdeka dan taat kepada Tuhan, bukan semakin terikat karena beban takut dihukum atau beban-beban aturan-aturan Taurat, aturan agama, saudara kasih. Free will yang dianugerahkan Tuhan semakin merdeka dan tidak dibatasi. Haleluya. Kita semakin merdeka untuk melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat, menggunakan segala karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat, marifat, bahkan dengan free will anugerah yang Tuhan berikan, yang telah dimerdekakan, dibebaskan di segala ikatan, kita dapat sebebas-bebasnya untuk memuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita yang ajaib itu, saudara kasih. Karena Tuhan bersama dengan kita. Melakukan kebaikan-kebaikan dengan merdeka, bukan dengan beban karena pahala atau aturan-aturan agama. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara, ritual agama bukan menjadi terikat dengan aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi dilakukan dari hati yang ikhlas, tulus, bebas, tanpa beban. Galatia pasal 5 ayat 1-13. Haleluya, kita adalah orang-orang yang bersuka cita senantiasa dalam Tuhan, karena kemerdekaan dan kebebasan yang Yesus berikan kepada kita. Galatia pasal 5 ayat 1-13, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka, saudara. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Saya yakin percaya ketika saudara mendengar ayat ini, saudara semakin mengerti bahwa itulah kehendak Tuhan sendiri. Tidak ada kuk perhambaan lagi bagi kita, karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan, untuk kehidupan dalam dosa. Haleluya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain